baik, mungkin Anda sudah melihat sinema dari kelompok kami, yaitu sinema yang bertemakan pengangguran, dan kita bisa melihat di sana kegiatan pengangguran sehari-harinya. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Sebenarnya masalah ini sih wajar gitu kan, terjadi karena setiap hari pasti ada orang yang baru keluar dari pekerjaan, entah itu di PHK atau emang sengaja berhenti, atau memang ada hal lain yang membuat orang itu berhenti bekerja gitu. Karena wajar, kenapa saya bisa bilang wajar? Karena setiap hari pasti ada orang yang kehilangan atau keluar dari pekerjaannya. Namun, bila jumlah pengangguran di suatu negara ini tinggi, itu akan menjadi masalah. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di suatu negara tersebut tidak maksimal, sebab jumlah lapangan kerja tidak mampu mengimbangi banyaknya jumlah tenaga kerja. Ketahui apa penyebab pengangguran, jenis dan dampak yang ditimbulkan hingga cara mengatasinya sebagai berikut. Dan berikut mungkin banyak sekali penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan sekian, terima kasih. Penyebab pengangguran secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga penyebab terjadinya pengangguran. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Salah satu keterampilan yang banyak dicari perusahaan adalah interpersonal skill, di mana sangat diperlukan dalam membangun hubungan antar individu, masyarakat, organisasi, dan juga bisnis yang dapat kamu asah melalui buku keterampilan interpersonal, pengembangan pribadi, berintegrasi, dan kerjasama menyenangkan. Penyebab terjadinya pengangguran yang selanjutnya yaitu harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit bagi pelamar kerja, serta mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki skill tingkat tinggi. Harapan tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan pengangguran. Selanjutnya, persaingan pasar global. Banyak perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Tentu saja itu membuat lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing tersebut yang berdiri di Indonesia memilih untuk merekrut pegawai dari asing pula, sehingga persaingan global semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan begitu juga sebaliknya. Warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti perkuliahan. Namun pemerintah berupaya agar setiap warganya mendapatkan pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. Penyebab pengangguran yang keempat yaitu tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab pengangguran ini bersinambung dengan penyebab pengangguran yang kedua,
Karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Dan yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja di negara asing. Selain itu, untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Dan yang kesembilan, masalah geografis. Penyebab pengangguran ini berkesinambungan dengan penyebab pengangguran yang keempat. Umumnya, perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut, serta penduduk kota lebih besar mendapatkan peluang pekerjaan dibandingkan dengan warga yang tinggal di desa. Selain itu, perusahaan juga cenderung memilih atau memberikan persyaratan kepada pelamar, yaitu berdomisili dekat dengan kantor atau perusahaan tersebut. Dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama yaitu menurunnya daya saing. Ketika banyaknya pengangguran, maka semakin sedikit pula orang yang memiliki keterampilan, sehingga menurunnya daya saing. Yang kedua itu meningkatnya kemiskinan. Karena banyaknya pengangguran, maka banyak pula orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Begitu pula angka kemiskinan akan semakin meninggi. Oke, yang ketiga itu terjadinya kesenjangan sosial. Karena banyaknya atau meningkatnya tingkat kemiskinan, maka banyak pula masalah-masalah sosial yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebabkan kondisi politik pada suatu negara tidak stabil. Karena banyaknya pengangguran, maka pada saat itu pemerintahan suatu negara tidak stabil dan akan semakin banyaknya tingkat kemiskinan. Yang kelima adalah meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Karena seorang pengangguran tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu pula dengan kehidupan rumah tangganya. Salah satu penyebab pengangguran juga bisa jadi dari adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi bisa berdampak baik, tapi juga bisa berdampak buruk, di mana peran manusia dapat digantikan dengan mesin, sehingga mesin tersebut dapat memperkecil kesempatan untuk dapat pekerjaan. Adalah robot pelayan yang sering kita temui di beberapa restoran cepat saji, di mana robot itu dapat menggantikan manusia untuk mengantarkan makanan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggantikan pegawainya dengan robot. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Selanjutnya dari terjadinya pengangguran adalah PHK. Perusahaan umumnya melakukan PHK pada saat perusahaan tersebut ingin menstabilkan perusahaannya, dan saat itu dinilai sedang goyah atau akan terancam bangkrut. PHK biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan pemecatan para karyawan dalam jumlah yang besar dan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Seperti yang kita lihat dalam masa pandemi ini, banyak terjadinya hal tersebut. Selain terjadinya jumlah pengurangan tenaga kerja, pandemi juga berdampak pada penurunan pendapatan upah buruh di seluruh lapangan pekerjaan. Upah buruh pada kategori penyediaan, akomodasi, dan makan minum paling terdampak pandemi. Selanjutnya real estate, transportasi, dan pergudangan. Dampak pengangguran selanjutnya yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Jadi di sini keuangan negara membengkak, yaitu di mana pengangguran tersebut itu dikasih santunan atau dikasih uang bulanan. Terus yang selanjutnya yaitu pengangguran selanjutnya yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Jadi di sini meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran tersebut tidak bekerja, lalu banyaknya kejahatan seperti pencurian, penjamretan karena faktor
ekonomi dalam pengangguran tersebut. Yang selanjutnya yaitu dampak munculnya konflik antara warga negara dengan pemerintah. Jadi banyaknya pengangguran tersebut, jadi pengangguran itu berpikirnya tidak adil, bahwa tidak adil di situnya itu karena si pengangguran itu tidak mendapatkan pekerjaan, jadi berpikirnya tidak adil. Jadi pemerintah itu tidak membuka lapangan pekerjaan. Terus yang selanjutnya dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di sini menyebabkan kesempatan kerja lebih sulit. Jadi banyaknya para pekerja itu banyak, atau para pekerja itu yang melamar banyaknya melalui koneksi atau relasi. Jadi pengangguran tersebut sekarang banyaknya dari relasi atau koneksi yang tinggi, jadi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena adanya koneksi dari orang dalam. Terus untuk selanjutnya dapat menyebabkan seseorang kehilangan keterampilan atau kemampuan. Jadi si pengangguran ini kehilangan keterampilan dan kemampuan ini karena dia menganggur. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran memiliki dua faktor. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntari merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kedua, pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran yang terjadi berdasarkan lama waktu bekerja dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, dan pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana seseorang tidak bekerja dan tidak sama sekali berusaha untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan situasi di mana ketika seseorang bekerja namun tenaga kerja tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal dan maksimal. Yang kelima, ada pengangguran struktural. Hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang keenam, ada pengangguran teknologi. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Terakhir, ada pengangguran friksional. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penawaran tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia.